Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Lintas Budaya kelas B, Ibu Safitri Hendra Dewi, serta teman-teman semua. Hari ini saya Lili Valencia dan teman saya Kesha Kawilarang akan menjelaskan mengenai karakteristik penduduk Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia. Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Oleh karena itu, ia disebut juga sebagai Nusantara atau Kepulauan Antara. Ibu kota negaranya ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun secara resmi bukanlah negara Islam, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih langsung. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman, dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi, dan periode perubahan ekonomi yang pesat. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yang memiliki makna keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni Indus, atau salah satu sungai di India, dan Nessos yang mempunyai arti pulau. Jika diartikan berarti sebuah wilayah kepulauan. India atau kepulauan yang ada di Hindia. Luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan semester 1 2020, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Di antaranya, 135.821.768 adalah penduduk laki-laki dan 132.761.248 adalah penduduk perempuan. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, total kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,77% tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kesha Kawilarang. Nama saya Kesha Kawilarang dengan nomor induk mahasiswa 20410101069. Saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik penduduk Indonesia. Ciri-ciri fisik masyarakat Indonesia berdasarkan rasnya. Yang pertama, ada ras Papua Melanesia. Ras ini memiliki ciri-ciri kulit hitam, badan kekar, rambut keriting,
bibir yang tebal, dan hidung yang mancung. Ras ini merupakan suku bangsa yang mendiami bangsa Indonesia sebelum datangnya nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Kedua adalah ras Fedoid. Ras ini diketahui memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, berkulit sawo matang, berperawakan tubuh yang kecil, dan memiliki rambut yang berombak. Ras ini diketahui berasal dari negara Sri Lanka. Suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam ras Fedoid antara lain suku Tomuna di Pulau Muna dan suku Toala di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Ras selanjutnya adalah ras Melayu tua atau Proto-Melayu. Ras ini disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ras Proto-Melayu ada di beberapa negara selain Indonesia. Ras ini tersebar di semenanjung Melayu, Kepulauan Pasifik, sampai Madagaskar. Ras ini memiliki ciri-ciri, yaitu kulitnya sawo matang, muka bulat, rambut ikal atau lurus, hidung sedang atau lebar, berbadan tinggi ramping, dan membawa kebudayaan zaman batu muda. Ras yang keempat adalah ras Melayu muda atau Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan golongan dari Proto-Melayu. Ciri-ciri ras ini mungkin sama dengan ras Proto-Melayu. Mungkin ada beberapa ciri-ciri khas yang menjadi bagian dari ras Deutero-Melayu, yaitu dia sudah tidak menganut paham animisme dan dinamisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kependudukan di Indonesia. Kependudukan di Indonesia memiliki 4 ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, jumlah penduduk yang selalu meningkat atau bertambah. Yang kedua, sebagian dari penduduk di Indonesia berusia muda. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Dan yang terakhir, sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia dapat digolongkan sebagai masyarakat yang multikultural. Hal ini dapat terlihat oleh kita semua, karena Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing memiliki struktur budaya yang berbeda-beda. Dapat kita lihat contohnya dari adat istiadat, budaya, bahasa, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya, masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang bakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda tiap daerah, keberagaman ras, suku, agama, dan kesenian. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan karakteristik penduduk Indonesia akan kita ketahui dalam ciri-ciri kependudukan Indonesia yang diantara lain sebagai jumlahnya banyak dan terus bertambah, distribusi penduduk yang kurang merata, terdiri atas berbagai suku bangsa dan perbedaan yang berbeda-beda, terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang, sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, memiliki budaya yang bermacam-macam, memiliki bahasa yang bermacam-macam, dan memiliki kepribadian yang ramah.